ووالدنا وأولادنا وزوجنا وذريتنا وقراباتنا وأهل والبيت واعتدنا في الآخرة بيد الشر والعافية والسلامة واطعم في طاعة الله والشقاء وعند الموت واجعلنا إياه من عباد المتقين والصالحين ويدخلنا في جنة الفردوس ويسر على هدينا وعلى كل ما من السلف والصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رفع العلوم صلى الله عليك يا رفع العلوم صلى الله عليك يا رفع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورزقنا فهم قوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah yang keberkahan Allah kita dikumpulkan lagi di majelis ini insyaallah. Kita seperti biasa menyambung dan meneruskan daripada pengajian kita. Salawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita di sini kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita dengan berkat Rasulullah ditetapkan Allah dalam golongan hamba-hambanya yang mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nyambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tawallu fa thamma wajhullah. Artinya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang di masyriq dan apa yang di maghrib, maka barang di mana juga kamu berhadap maka adalah wujud Allah Ta'ala juga yang ada. Jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini tadi, bagi Allah Ta'ala yang di masyriq dan di maghrib, maksudnya apa aja mulai dari masyriq ke maghrib itu semua tiada lain adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, baik itu menghadap ke masyriq ke maghrib, maka tiada yang ada melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala juga adanya. Artinya wujud Allah Subhanahu wa taala juga adanya. Nah, di dalam firman ini tadi itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada yang wujud. Setiap yang wujud berarti yang nampak. Setiap yang nampak itu berarti yang nyata. Maka yang nampak, yang nyata itu secara hakikatnya adalah wujud Allah juga adanya. Artinya kenyataan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik menghadap ke masyriq atau menghadap ke maghrib, yang ada hanya wujud Allah. Ya ilahi anta zahir mustahil ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Tuhanku, engkau itu nyata. Mustahil engkau itu tidak nyata. Maka nyata ini disebut wujud. Wujud itu yang kenyataan. Maka jelas adalah apa aja yang di masyriq dan di maghrib itu kenyataan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan bagi Allah
Jadi kalau melihat sesuatu itu nampaklah di situ nyata yang kita lihat itu tiada lain adalah Allah. Dalam artian yang dilihat Allah itu adalah kesah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini majarnya, alam semesta ini juga majarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majar itu kejohiran. Kejohiran itu berarti kenyataan atau kenampakan. Itu maka kejohiran itu kenyataan kenampakan itu berarti yang jelas dilihat, yang jelas didengar, dan yang jelas dirasakan. Yang dilihat alam, yang dilihat tidak alam. Yang dirasakan macam-macam, panas, dingin, garing, sehat, manis, asam, asin. Itu yang dirasakan. Baik yang nyata, yang dilihat dengan mata, yang didengar dengan telinga, atau yang dirasakan, itu jangan ada lagi pandangan kecuali satu. Itu semuanya madharnya Allah, kenyataan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau di dalam tauhid itu Pak, itulah ada namanya tauhidus zat, ada tauhidus sifat, ada tauhid af'al. Tauhid zat mengesahkan zat Allah, tauhid sifat mengesahkan sifat Allah, tauhid af'al mengesahkan perbuatan Allah. Nah, maka alam semesta yang nampak dilihat dengan mata atau yang dirasakan bagi kita, segala pengrasa itu tadi, sakit, sehat, manis, asam, asin, dan sebagainya tadi adalah itu tiada lain af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tiada lain af'al, perbuatan. Perbuatan ini yang disebut madhar. Pada perbuatan ini yang disebut kenyataan. Kalau alam semesta ini madhar, kenyataan, apa yang dirasakan kenyataan atau af'al tadi berarti adalah yang lain daripada Allah. Tidak ada. Adakah yang lain daripada kisah Allah? Di sini makhluknya Pak Inaman walau bersama wajhullah tu Pak gue. Kemanapun kau hadapkan wajahmu ke timur ke barat, yang ada wajhullah. Wajhullah itu ya apa ya yang menyatakan kebesarannya. Wajhullah itu ya apa perbuatan. Perbuatan itu tiada yang menyatakan kebesarannya. Nyatanya ini siapa? Allah. Ya sah, menyatakan kebesarannya, nyatanya ya Allah, berarti alam semesta ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innama tuwallu kemanapun kau hadapkan. Kalau alam ini kenyataan kebesaran Allah, berarti tidak sudah madhar. Kenapa? Kenampakan. Makanya kata Allah Rasulullah mengatakan, ya Tuhanku, engkau itu nampak, mustahil ya gaib. Dan artian nampak di sini ya kebesarannya. Kemana aja menghadapkan wajah, kemana aja kita melihat yang ada wajhullah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tuhadapkan wajahmu kepada wajah yang menjadikan langit dan bumi. Wajah itu apa? Tidak ada lagi kemana aja menghadap, yang ada itu hanya wajhullah, kebesaran Allah, kebesarannya af'al. Nah, disinilah kemana aja menghadapkan, maka bilanya af'al Allah yang ada berarti jelas tiada ada, yang ada berarti hanya wujudnya Allah. Wujud itu berarti nampak. Dan nampak berarti nyata. Kulit-kulit aja bang, wajah itu berarti kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita memesrahkan itu kayak apa? Istilah mesrah itu pamula sama air dengan tumbuhan, yang dari laksana air dengan tumbuhan.
dilihat pian yang sembahyang bergerak, dilihat pian yang sembahyang Allahu Akbar, ya kan? Tapi secara ilmunya iman kita makhluk la haula wala quwata, berarti menggerakkan Allah. Dipadahkan pian Allah mustahil, dipadahkan lain Allah mustahil. Kau bergerak kepada Allah menggerakkan pulang. Ya kan? Ini yang perumpamaan yang dikatakan mesra, dipatahkan pian yang bergerak mustahil, sedangkan pian kita la haula wala quwata. Siapa yang menggerakkan Allah? Dikatakan pian Allah yang mustahil juga. Ya kan? Dikatakan Allah hancurkan batang tubuh pian yang ada di situ Allah. Ya, dipadahkan tidak ada Allah tapi pian hidup. Nah, model seperti itu mesra tadi bisa lah terpisahkan. Kalau bisa Pak, model seperti itu mesra tadi. Setiap apa yang ada di alam semesta termasuk kita, ya kan? Kedada bisa tidak ada yang dikatakan kita, tapi yang ada hanya Allah. Gitu kan? Tapi kalau secara zahir ya mustahil Allah berada di awal kita. Arti Allah itu maksudnya roh, afalnya, ya kan? Tapi bila dikatakan Allah di kita, namanya dipadahkan ke dada, tapi ada, itulah mustahil tadi itu. Ya laksana antara malam dengan siang ya teman-teman. Malam mustahil tidak ada siang. Ya kan? Ini malam. Mana siangnya? Tidak ada ya. Mustahil tidak ada. Ya kan? Di mana mustahilnya tidak ada? Karena pasti berganti ke siang. Bila siang ada, malamnya mana kan? Mustahil tidak ada malam, karena berganti ke malam. Ini ngarannya mesra antara malam lawan siang. Dikatakan malam pasti ada siang di situ. Buktinya wujud kena siang. Menyata siang itu nanti, ya kan? Dikatakan siang pulang pada malam mustahil, ya kan? Siang sudah tidak ke malam. Nah, jadi yang mana yang jujurnya? Artinya dia akan terpisah muka dengan belakang. Dikatakan muka sini, dikatakan belakang sini. Sekejap mata jurun berbalik ubah pulang. Di situ pulang muka, sini pulang belakang. Jadi yang mana muka, yang mana belakang. Dipadahkan ke dada mustahil, dada. Ya. Lalu kayak apa? Karena sesuai dengan ilmunya yang bersifat ada itu Allah, ya kan? Yang bersifat ada itu Allah. Berarti yang lain tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, gitu kan? Berarti kita ini tidak ada, kita tidak ada, karena yang ada hanya Allah. Nah, bila yang ada hanya Allah, jelas sudah poin awal kita Allah, perbuatan kita Allah. Ini pandangan. Memang jawabnya si A, si B. Ya kan? Kenyataannya yang bergerak sembahyang, tapi mustahil bisa bergerak kalau ada Allah menggerakkan. Atau roh yang bergerak. Ya kan? Cari rohnya, dada, rohnya, bendanya ada, tetap kita yang bergerak. Namun roh yang bergerakkan, tapi mustahil bisa bergerak kalau ada roh pulang kan gitu kan. Ini mesra itu dimesrai dengan perbuatan Allah, itu roh tadi itu. Kembalikan kepada ilmu tauhid ma'rifatnya, tauhidnya yang wujud hanya Allah, karena bersifat wujud tidak bahwa hanya Allah, mustahil Tuhan berada. Berarti kita ini hanya terkadang, maka adanya kita ini tetap mengesahkan wujudnya juga. Maka diri kita, batang tubuh kita akalnya, roh kita juga akalnya, hilang kesah kita yang ada Allah.
Gimana ya? Kan bisa katakan yang sebagai Allah kan bisa. Yang bergerak Allah kan bisa. Ya tapi dipadakan lain ya iya juga ya. Karena ilmunya ini musyahadah, pandangan hati. Wajhullah, yang dilihat kebesaran Allah, yang melihat kebesaran Allah juga. Kalau hanya melihat gunung malam siang, lalu matahari hanya kebesaran Allah, ditanya lain kebesaran Allah, lepas. Yang dilihat kebesaran Allah, yang melihat kebesaran Allah, tidak ada kaitan membuka mata ma'rifat, berpanjang mata ma'rifat, akhir buka mata melihat alam kenal lawan Tuhan, berpanjang terus melihat diri kenal lawan Allah. Kemana aja? Kemana aja? Anak sorangan dalam kamar, keluar rumah, tak ingat maka lalu yang dipandang kebesaran Allah, yang ada hanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimana kau hadapkan akalmu kamu atau hatimu, akalmu ada di sana zat Allah Ta'ala yang wajib berwujud juga. Kemana mata melihat tetap wujud Allah, kemana otak berpikir tetap yang ada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain di sini. Nah, yang ada hanya Allah. Melihat dengan mata secara ilmunya, bila kita sudah bisa memakai dan memahami mata yang dilihat semua kebesaran Allah. Dia berpikir apa yang dipikirkan, memikirkan kisah langit, memikirkan kisah dunia, memikirkan kisah matahari, bintang, tetap wujud Allah juga berikan. Ada yang lain berbeda? Melihat dengan ilmu wujud Allah. Kadang melihat, memikirkan aja, memikirkan. Bisa aja lah, misalnya di matahari, kemi-kemi, bercahaya panas, ada malam-malam, memikirkan, tetap wujud Allah juga kembali. Ayo, ada yang lain. Memikirkan, kita mengingati kisah-kisah hari, misalnya yang telah lewat dulu, di sekolah atau tetap wujud Allah juga. Ada yang lain. Tidak ada yang lain daripada wujud Allah. Ayo, kemana larinya kita? Telah bisa. Membuka mata melihat wujud Allah, melihat diri kita, ya wujud Allah juga. Melihat ke laki, lalu melihat ke laki ke bini, ya wujud Allah. Ya melihat ke anak, ya wujud Allah juga. Menutup mata, nah memikirkan sesuatu, ingat sesuatu, ya wujud Allah juga. Adakah yang lain? Belah. Semua wujud Allah. Wujud yang wajah yang kenyataan bagi apa? Apa siapa? Tuhan. Ini adakah kisah yang lain daripada Allah? Ada apa? Semuanya apanya aja. Jadi yang ada di alam ini kita hanya semata-mata menyaksikan kisah Tuhan, ya guru, ya kisah Tuhan. Siapa? Allah. Perbuatan siapa? Allah. Itu aja semata-mata yang dilihat. Tidak ada yang lain lah. Mau yang kita lihat dengan mata, mau yang kita pikirkan dengan otak kita, atau yang kita dengar, semua fa innama tuwallu fasami wajhullah. Makanya istilahnya kedudukan ma'rifat itu dirasanya. Bila sudah merasa, bila sudah merasa, serasa, sewujud, serahasia. Merasa dulu, rasakan hidup, rasakan dulu. Lawan kita itu dirasakan, yang wujud Allah itu rasakan dulu. Melakukan sedikit rasa, di mana rasanya itu dirasakan.
Belajar rasa itu berarti benar kada, melihat kada, mendengar kada, rasakan. Rasa duduknya. Bila sudah dapat rasanya, merasa apa? Ya kan? Di mana rasa itu? Pian coba ibit. Tangan ibit. Yang kuat, nggak makanya sedang ibit. Jangan sampai berbantang. Ibit. Ya, rasa apa? Jelas. Juga sakit itu rasa, merasakan dia. Ya kan? Merasa itu apa? Karena yang diberi rasa. Hadirnya rasa itu kenapa? Karena ada hidup. Hidup. Ya lah, karena hidup. Hidup ini kalau tauhid itu sifat bagi Allah Taala. Ya kan? Kalau makrifat, hidup ini kenyataan bagi Allah lawan kita. Buktinya mana? Di batang tubuh. Rasa sakit lalu diberitahu rasa. Kalau sampai karena hidup ampun siapa? Allah adalah kita. Ya kan? Rasa merasa serasa ada. Serasa ada. Kamu merasa itu karena hidup milik Allah diadakan lawan kita, berarti serasa ada. Serasa ada. Coba berarti masalah. Sudah mati itu imbai ke banyu, woi. Diikutnya merasa lagi sudah. Jadi rahasia Allah bagi kita itu di mana? Dirasa. Rasa itu umpama di bibir sakit, rasa di mata melihat, rasa di telinga mendengar. Kalau melihat mendengar merasakannya, merasa karena hidup milik siapa? Allah. Nampak lawan kita berarti ampun Allah. Adanya lawan kita berarti serasa ada. Jelas ya? Jelas ada. Bila dia serasa berarti kita ini kenampakan kenyataan bagi Allah. Telinga kita kenyataannya pendengaran, kenyataan ini berarti Allah itu ada. Gerak kita, hidup kita kenyataan bagi Allah. Berarti kita ini wujud siapa? Wujud Allah. Rasa, merasa, serasa, sewujud kada. Biasa sewujud Allah itu rahasia bagi kita. Karena kalau melihat ulangnya nampak bagi roh. Kita juga rahasia bagi Allah. Yang tahu hati pandangan kita siapa? Allah aja bagi tahu. Serasa, rasa, merasa, serasa, sewujud, serahasia kada. Serahasia kada. Serahasia. Paham kira-kira enggak? Rasa, sakit. Rasa sakit. Rasa lebih. Dua dah. Rasa. Lalu merasa kenapa? Karena hidup itu ampun kita. Kalau ampun kita mungkin mati kita. Berarti ampun Allah mandaki, Allah meletakkan dosa kita di hati. Ya kan? Berarti ampun Allah milik Allah ada di kita. Rasa merasa berarti serasa ada. Serasa kalau kita merasa pada hidup milik siapa? Allah. Berarti serasa. Merasa sakit karena hidup. Kawa melihat karena hidup. Kawa mendengar karena hidup. Berarti kisah diri kita melihat, mendengar, bergerak, dan sebagainya. Kisah Allah resa kamislihi, karena bisa diumpamakan. Tapi nampak adanya di mana? Adanya nampak hidup, bergerak. Berarti kita ini kenyataan bagi Allah. Wujud kita, wujud rasa, merasa sewujud sudah. Sewujud, ya kan? Allahnya adanya di mana? Laisa
asli dampaknya di mana? Di awal kita. Di mana kenyataannya? Ruh. Ruhnya mana orangnya? Mana? Kan ada. Tapi nyata Allah nih melihat mendengar bergerak kata-kata. Ya kan? Berarti rahasia ada ruh. Rahasia. Rahasia dari siapa? Allah. Berarti kita ini rahasia dari Allah. Allah rahasia bagi kita. Ya sudah merasa serasa sujud serahsia la maujud kada ada kecuali Allah ujungnya. Makanya awal din ma'rifah Allah wa arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dan lawan Tuhannya? Karena lawan Tuhannya. Di situ berarti kita diwujud Allah, kenyataannya badar wujud Allah. Kalau sudah sangat mana badarnya nih nampak wujudnya mana adanya Allah. Kalau dikatakan ada kayak benda mustahil karena disangka tapi pada ada mana wujudnya melihat pandangan berkata-kata ada bendanya ini wujudnya. Siapa punya Allah nah sejarah aja Pak ya sudah tuh karena Pak Abdul masih ini majarnya wujudnya biasa padahal wujud Allah. Jelas saja sudah tuh ini majarnya nampakannya kayak ini dia kawalah mendatangkan rasa manis kawalah ini karena kawalah lalu supaya mendapatkan rasa manis kayak apa ambil gula suap namun ini kawalah mendapatkan rasa manis karena kawalah ambil sebabnya gula tuang beruntung merasa lebih manisnya jelas kan? Berarti gula itu madarnya menyatakan rasa manis itu rahasianya bagi gula ini wujudnya gula badannya manis wujudnya siapa pakai sakal nah madar wujud kita badannya awak wujudnya roh siapa punya ini madar wujud Allah berarti ada kisah dan ada kisah jelas saja kamu jelas kan? Kita aja kan ada alam semesta kayak ini sudah semua ada yang benar wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manjar kita afal kita menyatakan afal Allah ya kan? Sifat kita menyatakan sifat Allah kenyataannya aja zat kita menyatakan zat Allah afalnya mana nih awal kenyataan afal Allah ya sifatnya mana tujuh melihat mendengar menyatakan sifat Allah zatnya mana menyatakan zat Allah roh laisa kamisli ada yang aula tapi ada Allah roh ini menyatakan zat Allah ada yang lain yang lain dari kisah Allah pada awal tubuh kita dari kadada Pak Buai semuanya jauh dari kisah Allah berataan sadar aja kalau lihat misal ada paham juga sambur balik lagi sudah kerasukan apa tinggal merasakan aja lah rasakan dengan rasa hilangkan akuan semua ini permainan hati permainan batin terus saja kisah sudah gawi kian amal sebanyak-banyaknya sembahyang ngarepin banyak tahajud malam terserah dia syariat wati ya hatinya itu bang sudah dikuati juga jangan keluar daripada seorang ini kita ini mengajar wujud Allah aja yang ada kisah Allah kita jangan merasa disia serajin-rajinnya ibadah tetap yang kita pandang fa'id dan watuwalu wasal wajullah apapun yang dia lihat dalam dunia ibadah wujud Allah yang ada kita no way lagi no way sudah tuh ada kita nih coba ya kisah hati pandangan hati musyahadah hati pandangan hati kita yang dahulu
ini yang dikatakan asirun baina rabbun wa 'abdun, rahasia antara hamba lawan Tuhan. Jadi kita ini berrahasiaan lawan Allah Ta'ala itu apa aja tuh? Lihat kan ada yang tahunya kan pandangan aja tuh. Dia mesti didudukkan waktu sembahyang ada yang tahu hati. Itu rahasia ini yang dimaksud insan rahasia aku rahasianya. Si insan tadi Allah itu rahasia insan, dia memandang perbuatan Allah, cuma kadang tahu mana orangnya. Jelas kan? Cuma dia menyaksikan saja. Ini terkagum-kagum. Mana tahu cuma tetap menjadi rahasia. Dia belum dipadahkan lainnya Allah yang berperbuatan, dipadahkan Allah mananya hendaknya. Ya, al-insanu sirri, angkut rahasia, insan rahasia kok rahasianya. Ini berrahasia itu Pak Inama Tuhan lo. Kemana pun kau hadapkan wajahmu, di situ ada aku ya Allah Ta'ala. Dipadahkan aku ada, tapi kan ada yang ada ikan. Dipadahkan ikan itu makhluk Tuhan itu aku yang ada. Kan dia kalau bingung kalau dia Tuhan. Itulah. Kita tetap kembali kepada pandangan. Silakan kita melakukan ibadah apapun yang harus kita lakukan, silakan sebanyak-banyaknya, tahajud malam, duha, baca Quran, zikir, silakan. Kan ini syariat. Allah menyuruh beramal kita ya lah. Macam-macam zikir Tuhan, dia menyuruh udhkuruni ya Allah, udhkurkum, ingati aku ya Tuhan ya Allah. Disuruh kita beramal wa amilus sholihat ya Allah, silakan banyak-banyak. Cuma ingat akan tetap di sini. Ini yang poinnya. Ini poinnya lah. Pandangan ini yang paling penting. Ini yang poinnya nih tadi itu. Karena penghambaan di pandangan di sini bukan di batang tubuh. Batang tubuh itu cuma ciri ya dia masih. Ciri. Kada pasti masih. Kada sedikit orang beramal membuat kebaikan di hati sombong, ujub riya dan sebagainya. Berarti bilang sombong merasa diri bisian pangkat, berarti anak jadi Tuhan. Lewat apa-nya menjadi Tuhan, lewat ibadah, di mana ini merasa mulia karena merasa memiliki ibadah banyak itu. Padahal kemuliaannya ampun Allah Ta'ala. Kayak apa menyudahinya? La maujud kedada kesah. Kedada kesah. Nah, berkat ilmunya nih tadi. Pak Gue marifat tadi itu sudah, marifatnya sudah sampaikan tadi lah. La maujud tadi sudah. Baca rujat Allah Ta'ala. Yang ada hanya Allah. Nah, lalu mengadakan tasawuf ya akhlak hadirnya, simpulnya pun akhlak hadirnya. Kita kadang yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, berarti yang kesah dan sebagainya dari kesah Allah, kita lah Allah kuwata, kada bisa apa-apa. Nah, mulai lalu sudah bungul, pada daya kita apa? Nah, ini akhlak larangnya. Itu akhlak larangnya. Ini sifat ubudiyah, ini penghambaan. Simpulnya apa pula? Akhlak itu sebutin aja hamba aja. Kesimpulannya akhlak itu jadi hamba. Rasulullah SAW ahsanul khuluq, paling bagus ciptaan, ya Allah, dan paling hebat akhlak sidin. Karena paling hebat sempurna ciptaan ke Rasulullah, akhlak paling hebat Nabi Muhammad, lalu bergerak abduhu wa rasul, hambanya dan utusannya. Akhlak sepertinya aja, biar kita lawan beringgi pun beringgi, walaupun kita ini berjalan misalnya aja, maaf ini bisa akhlak sedikit, ya kan? Kita misalnya membawa Quran. Membawa Quran ya, sama membawa Quran bagus membawa Quran ini. Lalu terlihat orang membawa ada kayak ini kan bisa membawanya jelas secara syariat, yang ini berakhlak, yang ini berakhlak lah, yang ini kada berakhlak. Bulingannya sebutin aja, bulingannya. Bila yang membawa ini merasa ia lebih mulia pada yang membawa ini, itu kada berakhlak. Itu aja bulingannya, itu kada berakhlak. Iya kan?
Nang berakhlak itu yang mana ketika ini kau membawa anak ini sadarinya itu Tuhan juga pengampun yang lain aku bisa kemuliaan berakhlak gitu kan? Kada memandang dirinya yang bisa akhlak, ada ubudiyah, ada bisa apa itu. Bila ini merasa indah yang memiliki kemuliaan yang membawa Quran tadi itu, lalu memandang rendah yang membawa kini tadi itu. Ini pandangan, ini kisah pandangan lah. Nah, wahida, pandangannya yang membawa kini tadi itu justru kada barang orang ini, ketimbang orang ini. Ya lah. Orang yang membawa kini begitu dipada kita salah membawa tuh Quran pintara yang ada kulit ya kak astagfirullahaladzim kan bagus ada akhlaknya. Yang membawa kini tadi ditagur. Kalau membawa Quran kayak itu pada boleh itu Al-Quran ujung-ujung membawanya itu dosa yang membawa kayak itu lalu yang membawa kayak iya kah astagfirullah bertaubat ya Allah Tuhan karena merasa salah yang bagus ketimbang yang ini tadi itu merasa mulia dengan akhlaknya ini tadi itu ini yang sombong kurangnya jelas saja kan akhlak itu pandangan. Ada orang tahu, ada yang kada tahu. Nah membawa kayak ini mustahil. Kalau membawa kayak ini katanya kada tahu. Karena ini kada tahu. Nah membawa kayak ini kenapa wajar punya tahu? Wajar karena ini tahu. Makanya membawa Quran kurang bagus daripada kayak ini. Kenapa yang memilih kayak ini? Karena dia tahu ini bagus. Dan membawa kayak ini wajar dia kada tahu. Kada tahu. Lalu yang tahu ini kayak apa? Yang tahu ini di sini yang mendudukan diri sebagai pengabar. Oh, kalau membawa Quran ini Tuhan menolongi dan membawa kayak itu, lalu yang Tuhan juga sifat semua ada kisah Allah terangnya ya sudah. Jelaskan kira-kira ada nih. Oi. Kan enggak sama itu juga itu. Ini akhlak ubudiyah aja bangga penghambaan banyak. Itu yang akhlak itu makanya Rasulullah jalan tadi itu paling bagus akhlak. Makanya setiap saudara abduhu wa rasuluh. Johirnya bekerja gawian pekerjaan hamba kayak ibadah dan yang puasa dan sebagainya. Ya Allah itu johiriyahnya. Nah tentang masalah batiniyahnya itu pandangan. Nah pandangan ini di situ yang membenarkan bujur kada penghambaan kita lawan Allah. Secara tauhid penghambaan kita kepada Allah wujud sampai mutakalimun itu sifat Tuhan berarti ampun Allah. Ya kan mustahil Tuhan kada bisa sifat itu wujud sampai mutakalimun mustahil Allah. Nah yang mustahil itu sifat makhluk orangnya. Nah lalu penghambaan kita ini jangan merasa bisian melihat kada bisa mendengar kada punya hidup kada punya yang punya Allah itu berarti sudah menghamba sudah kita kada merasa kada bisian itu penghambaan. Nah lalu sempurnakan lagi penghambaan tadi kepada dalam wujud ada yang ada hanya Allah di mana nyatanya jadi alam semesta termasuk diri kita karena alam dan diri kita madhar wujud Allah Ta'ala ini karena penghambaan akhlak kita itu kesah hati aja bagus. Insya Allah mulai kita tuh paham cerita di sini paham insya Allah kita tuh. Jadi bukan hanya sekedar yang puasa ibadah aja yang kada nyaman begini yang kada nyaman gimana? Yang kesah diberi Tuhan yang ada enak dengan kita dari misalnya ujian ini itu semua di situ yang bujur pembuktian bujur pada kita hamba-Nya Allah itu yang ianya. Makanya Rasulullah itu kisah sikit mulai lahir sampai meninggal ada kisah nyaman. Kada ada kisah nyaman Rasulullah itu yang ada kita tahu dikejar ular, dibunuh, kelaparan, macam-macam. Itu yang kita dengar kisah Rasulullah itu. Kan ada kisah nyamannya. Ya, ada kisah nyamannya.
Nah, jadi kalau wujud tahu penghambaan dengan Allah kadanya itu di mana pada waktu diuji kayak apa oleh Allah Taala, mengeluh kada, protes kada, memamai kada. Itu antara kemudian di situ ujiannya itu lau, lin, kai, tiga. Lau, lin, kai, tiga macam. Jangan ada keluar di mulut kita. Lau, seandainya ada andai itu ada boleh. Kayak apa? Ada boleh. Lagi ada boleh. Tiga nih. Cobanya anulah kan. Kenapa lagi coba-cobaan? Seandainya anu, ya kayak anu kayak ini kan. Nah itu mah sudah itu ada boleh. Lau ini wakai tiga nih. Karena segala sesuatu yang terjadi sudah pun Allah Kisah Allah Ta'ala. Ikan cobanya ada kan ada kayak ini pak. Nah itu ada boleh. Sama kayak menentang Allah Ta'ala. Ya. Bang di balik Tuhan yang ada nyaman kita nih hidup ujian tidak di situ tuh ujian yang bujur toh hamba lawan adanya tuh. Ada protes, pasti ada senyum muha. Kadang-kadang kita nih nyaman jadi kita senyum muha, kita ada nyaman orang muha. Ini tanya senyum terus sekali. Ya kan, sehat gembira, lalu dari gembira juga hati. Nah itu Pak buat. Karena wujud Allah ini memesahkannya yang saya kira di hati itu jangan ada yang lain seperti ini yang paling itu. Ini yang susahnya nih di situ. Ini yang kalinya kalau perkara ibadah membanyak ibadah itu nyaman. Ujuran loh kalau membanyak ibadah itu nyaman. Apalagi ingat sudah mati seorang lagi lagi ibadah. Yang lain itu menghambakan diri ketika diberi Tuhan yang kada nyaman pang hati tenang kada. Ridho kada. Protes kepada Allah Taala. Ini yang bujur-bujur hamba Allah. Makanya sesuatu yang ada kisah sakit perjalanan Nabi karena jadilah ida ahabbani ala abdi ibtala, karena cinta lawan hamba itu uji. Nah, jadi pada Tuhan cinta lawan hamba itu diuji sijin dia. Ujian banyak ibang kita nih. Ini malah ujian kita nih. Jaringan awaknya dari terima kasih asam urat. Allah kita juga sampaikan dan manfaat berkah kabul hajat mendatangkan dunia akhirat dan sehat afiat. Sampai ketemu lagi di pengajian yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah wasyallatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah Rabbal Alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallallahu ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam ala malaikati al-muqarrabin wa ala alihi wa sayyidina al-rahim wa qad taqaddama da'aka wa sallallahu alaihi wa ala taqabbal sallallahu alaihi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa taqabbal ya Allah beredar datang dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.